Gimana kabarnya Pak Mario? Alhamdulillah baik Pak Bagio. Bapak Bagio sendiri apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak Mario. Saya perhatikan Pak Mario ini sangat bersemangat sekali Pak Mario. Nah, sebelum pertanyaan-pertanyaan Pak Mario, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Mario tentang apa tujuan Pak Mario datang kemari dan hal-hal apa yang ingin kita bahas pada kali ini Pak Mario. Ini Pak Bagio sebenarnya ya. Di sini saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan atau ya dengan sharing Pak dengan Pak Bagio Pak ya. Sebelumnya Iya, saya Pak. ingin bertanya apa ini Pak Bagio itu bersedia nggak untuk berbagi dengan saya di sini dalam hal ini? Oh ya, Berkenan kita tidak nantinya? ya, Maka sekarang Bapak memang saya benar-benar waktu senggang. ya hari ini kebetulan Pak waktu saya memang senggang, kemudian tidak ada aktivitas yang begitu Alhamdulillah. padat. Jadi pada hari ini insya Allah saya bisa mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan. Untuk Ya, waktunya alhamdulillah saya kali ya persilahkan Pak. Bapak. Ya, alhamdulillah Pak Bagi bersedia. Saya ini Pak ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak Bagi. Iya. Ya, permasalahannya itu sebenarnya terjadi di sekolah saya. Ini juga berkaitan dengan rekan sejawat itu Pak, rekan sesama guru di sekolah saya itu Bapak. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Mario, apa yang jadi fokus utama Pak Mario dalam ingin mencari permasalahan ini, masalah apa yang ingin Bapak istilahnya Bapak. Ini Pak, di sekolah saya itu memiliki rekan sejawat yang sebenarnya rekan tersebut itu bukanlah saya sudah anggap orang lain Pak, sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri, walaupun bukan di internal sekolah, di faktor dari eksternal, dari luar. Di sekolah sebagai keluarga besar sekolah Pak ya. Di luar itu sudah ada hubungan sosial sendiri yang mendekatkan kami, ada semacam ikatan tertentu yang menjadikan kami itu seperti saudara sendiri. Iya. Masalahnya Pak, yang rekan itu sendiri sepertinya sekarang ini itu tidak lagi menampik apa misalnya saya menegur dia dengan keaktifan dia ke sekolah, sepertinya tidak, itu kurang berpengaruh lagi sekarang Bapak. Misalnya contoh dari keaktifan mengajar, oke, kalaupun telat, setidaknya yang namanya telat itu kan masih hadir Bapak ya. Nah, iya betul sekali. Hadirnya bahkan gimana Pak ya, 1 minggu ya kayak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan lah pada umumnya ya Pak ya. Kan sebagai ASN atau gimana kita ada beban jam ajar Pak ya. Nah, di mana kalau dalam 1 minggu itu beban jam ajar itu tidak terpenuhi di sana itu Pak masalahnya Pak. Jadi saya bisa terima apa yang Bapak sampaikan tadi, garis bawahnya mungkin masalah kedisiplinan ya Pak ya dari salah satu rekan sejawat. Nah, kalau boleh tahu Pak Mario, mengapa permasalahan ini jadi penting untuk Bapak untuk diistilahkan dicarikan solusinya? Kenapa ini jadi hal yang menjadi fokus utama Pak Mario? Sebelum saya utarakan, sebenarnya saya itu sudah ada solusi untuk memecahkan masalah ini Bapak ya. Tapi saya itu akan mengarahkan dulu ke dampak Pak ya, dampak dari akibat dari kejadian ini Bapak ya. Itu dampaknya otomatis itu yang pertama, kita itu kan pelayan dalam ini kita pelayan siswa Pak ya, dan masyarakat ini. Kita ini kan pekerja publik Bapak. Kita bersentuhan langsung dengan masyarakat namanya Bapak, lewat anak-anak. Nah, di sana kan jika ada keperlakuan atau aktivitas yang tidak sesuai aturan seperti itu, kan yang menjadi korban pertama itu sudah pasti peserta didik atau siswa Bapak. Jadi seharusnya siswa itu ada yang membimbing itu. Jadi
Ya seperti terbengkalai lah Bapak. Sedangkan guru-guru lain itu Iya. kan ada tugas masing-masing saat ini. Jadi permasalahan ini termasuknya sudah menjadi permasalahan yang fokus utama ya Pak ya, kalau bisa saya simpulkan, karena Pak Mario ini Iya Pak. memilih masalah ini untuk kita perbincangkan pada kali ini di atas Benar, dari Bapak. permasalahan-permasalahan yang lain ya Pak ya. Hmm. Nah, Karena posisi dari yang permasalahannya sekarang Bapak sudah nilai termasuk ataupun Bapak Hmm. yang Bapak amati ya Pak ya dari rekan sejawat tadi, sebenarnya gambaran secara umumnya yang ingin Bapak harapkan itu bagaimana Pak dengan rekan sejawat itu Pak? Yang bersangkutan tadi, yang diharapkan oleh Bapak. harapan saya dengan rekan sejawat tersebut, dia itu kembali menyadari atau kembali memiliki rasa tanggung jawab dengan situasi atau tempat dia bekerja. Padahal kita tahu di sana tempat dia menggantungkan rezekinya ya Pak ya. Jadi saya itu sendiri. Nah, jadi saya itu ingin dia itu memiliki lagi kembali rasa mencintai pekerjaan ya Pak, rasa memiliki sekolah, rasa mempunyai anak-anak dan ada tanggung jawab dari dianya. Jadi tanggung jawab ini mungkin hal yang paling penting yang ingin Bapak istilahnya apa ya, ingin jadi fokus utama untuk jadi suatu perubahan bagi yang bersangkutan ya Pak ya. Tanggung jawab dalam segala hal, disiplin dan macam-macam. Nah, kalau melihat kondisi yang sekarang ini Pak, melihat kondisi yang sekarang ini, kondisi yang terjadi yang sekarang ini sudah Bapak amati nih sekarang ya, misalkan ya, ini kalau Bapak bisa nilai ini, kalau dari rentang 1 sampai 10 ini ada di posisi berapa Pak yang bersangkutan ini? Jadi kalau kita buat kejadian yang seperti ini, kita jadikan sebagai rentang ini Pak ya, rentang sikap Pak ya, rentang nilai Pak ya. Gambaran secara umum lah istilahnya. Di ambang Bapak tadi Bapak mau mencoba mencontohkan di ambang berapa nilainya Pak? 1 sampai 10 misalnya. 1 sampai 10. Mungkin di sini untuk di skala atau penilaian rentang 1 sampai 10 itu mungkin di 6 pun itu sudah mungkin suatu yang udah bagus sekali Bapak. Mungkin di sini saya bisa memberikan di 5 Bapak. 5 di kondisi sekarang ini yang bersangkutan di kondisi 5 ya Pak ya. Nah paling tidak harapan Bapak ini paling tidak berapalah yang misalkan kewajarannya ataupun selayaknya kalau yang tenaga pengajar ataupun ASN ini paling tidak dia di kisaran berapalah paling tidak yang tidak bermasalah bagi dirinya sendiri maupun dengan rekan-rekan. Kita sebagai misalnya dengan siswa Bapak ya, otomatis siswa itu mau lulus sesuatu itu atau pelajaran tertentu kan harus ada KKM Bapak ya. Nah kalau bisa atau anggaplah kita sebagai ASN di sini KKM itu adalah 7 Bapak ya. Jadi kita harapan rentangnya itu nilainya itu harus di 8 Pak. Jadi 7 ke atas. Jadi harapan 8 aja. 7 pun sudah cukup Bapak. Tidak usah banyak dulu kan. Nah. Oke Pak. Jadi kalau dan saya yakin Bapak dengan minimal dengan rentang 7 tadi itu dampaknya bagi sekolah itu sudah ada rekan-rekan juga kembali bersemangat, dampaknya kan seperti itu Pak. Banyak. Ya, yang jelas ini Pak baik ya. Buruk itu tetap ada. Dengan adanya suatu perubahan nanti yang Bapak harapkan, ya Pak ya, mungkin akan menimbulkan gairah ataupun semangat baru dengan baik dirinya maupun dengan rekan-rekan satu kantor ataupun rekan sejawat ya Pak ya. Iya Pak. Nah ini kan harapan Bapak tadi di sekitar 7 ya Pak ya. Nah ini kira-kira Pak Mario ini sudah ada gambaran belum untuk mengangkat agar dari posisi 5 tadi bisa ya paling tidak 7 atau alhamdulillah kalau bisa lebih itu lebih kita harapkan kan. Kira-kira sudah ada belum Pak gambaran untuk solusi ataupun yang ingin ya. Sebenarnya saya itu di sini sebenarnya minta pendapat Bapak. Bagaimana solusi yang akan lakukan ini? Apakah sudah baik atau kira-kira seperti apa Bapak itu? Saya sudah mempunyai sebuah solusi.
Bahkan Iya. ini sudah bukan solusi lagi, sudah opsi Bapak. Pertama dengan solusi kita secara langsung verbal, kita peringatkan, kita nasihati, di sana ternyata tidak mempan Bapak. Akhirnya kita yang namanya ada opsi A, ada opsi B Pak ya. Apapun Iya, betul. apapun itu harus ada opsi pilihan. Nah di sini saya melakukan untuk opsi B ini sudah mulai ini, tapi di sini opsinya seperti ini Bapak. Karena kejadian ini itu sudah sampai ke ketua komite Bapak. Karena berkaitan dengan nah, jadi di sana ketua komite sudah tahu. Nah, di sana juga kenapa saya langsung menemui lebih dulu ketua komite? Saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari faktor dari masyarakat, Bapak. Karena sudah sampai ke pihak masyarakat bahwasanya siswa-siswa di sana saling terbengkalai karena ketidakaktifannya dari si guru A tadi, Bapak. Nah, jadi bagaimana dengan saya dengan ketua komite mencari solusi, mencari jalan agar memberikan teguran kepada rekan guru tersebut melalui ketua komite. Tegurannya berupa surat resmi Bapak dari ketua komite ke kepala sekolah dulu. Jadi kita nanti mengharapkan dengan teguran seperti itu ada perubahan yang terjadi. Nah, daripada nanti saya tidak langsung ke ketua komite, takutnya hal-hal tidak diingin terjadi Bapak. Misalnya kan sudah ini posisinya sudah agak sedikit rawan ini Bapak. Makanya kita harus cepat. Nah, menurut Bapak itu langkah yang sudah saya lakukan itu sudah gimana Pak? Sudah betul? Apakah perlu ada pertimbangan lain mungkin Pak ya? Kalau dari langkah yang Bapak sampaikan tadi, utarakan, itu selaku rekan sejawat sudah terwakili Pak, sudah benar sekali dengan melakukan tindakan berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Tetapi upaya itu Bapak sampaikan tadi sepertinya belum adanya perubahan ataupun efek jerah. Ini opsi yang kedua dengan melalui komite, kemudian melakukan memberikan surat. Di opsi pertama nggak ada perubahan Bapak ya. Iya, ini saya rasa tepat sekali Pak. Sudah sangat bagus sekali langkah yang akan dituju oleh Pak Mario. Nah ini kalau gambaran Pak Mario untuk melakukan tindakan ini dalam jangka waktu berapa Pak? Dalam jangka waktu dekat ini yang ingin direncanakan Pak? Kita akan melakukan rencana ini secepatnya Bapak. Mungkin dalam bulan ini, jadi dalam 2 minggu ke depan ini harus segera terrealisasi dan kita mengharapkan dari dana itu. Opsi apa itu solusi yang kita lakukan ini Bapak. Kami lakukan dengan pihak sekolah itu kerjasama saya, Pak sekolah dan pihak ketua komite Bapak. Iya, oke. Ya. Baik sekali Pak, itu langkah yang Bapak Mario lakukan itu sudah sangat tepat. Mungkin hanya tinggal eksekusinya saja Pak. Bapak. Jadi di sini saya semacam lega Bapak. Jadi saya sudah berbagi dengan Bapak apa yang saya lakukan ini seperti mendapat angin, mendapat dukungan Bapak dari sesama rekan sejawat, rekan teman Bapak yang sebagai sama-sama teman seperjuangan saya. Di sini saya memiliki motivasi lagi Bapak untuk melakukan langkah-langkah yang akan saya hadapi ini Pak. Iya. Saya juga merasa senang Pak bisa berbicara dengan Bapak. Pengalaman Bapak Mario ini bisa juga saya ambil apabila nantinya di kemudian hari menemui masalah yang sama. Jadi yang sama Bapak ya. Ya, jadi pengalaman ini juga sangat berarti Pak bagi saya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan nantinya ini bisa terlaksana dan juga sesuai dengan harapan Pak Mario bisa meningkatkan kinerja dari rekan. Baiknya Pak, mungkin itu bincang-bincang santai kita hari ini dalam ini, semoga mohon doanya juga langkah yang akan kami lakukan dari pihak sekolah ini semuanya lancar. Untuk Bapak saya juga berterima kasih atas pendapat Bapak atas dari solusi yang akan saya lakukan ini. Ternyata itu mungkin bukan lagi itu mungkin sudah langkah yang mungkin ya, terima kasih Bapak, saya permisi dulu atas ini sama-sama Pak. Terima sampai kasih. Ketemu lagi. Sangat senang bertemu dengan Pak Mario. Ya baiklah Bapak. Sampai jumpa Pak Mario. Waalaikumsalam.